Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ayu beli kacang ijo, cakep. Yuk ikut aku explore Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo menyimpan banyak sekali bangunan candi peninggalan kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah Candi Pari. Yuk kita ulik sejarah Candi Pari. Halo guys, assalamualaikum. Udah lama banget nggak nge-vlog dan sekarang aku lagi ada di Candi Pari yang berlokasi di Desa Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Nah, Candi Pari ini merupakan salah satu candi peninggalan dari Kerajaan Majapahit sekitar abad 14 Masehi dan merupakan candi peninggalan dari Raja Hayam Wuruk ketika memerintah Majapahit. Bangunan Candi Pari ini berdenah segi empat, di mana menghadap ke barat dengan panjang 16,8 meter, lebar 14,10 meter, dan tinggi 13,4 meter. Sehingga terkesan pendek dan lebar. Jadi kesan dari candi ini tuh pendek, nggak tinggi. Berbeda dengan candi-candi Majapahit lainnya yang orientasinya itu vertikal, ramping ke atas. Nah kalau Candi Pari ini kebalikannya, dia lebih ke samping, melebar. Dan Candi Pari ditemukan pada tanggal 16 Oktober 1906. Kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut oleh arkeolog Belanda Nicolaas Johannes Crom yang hasil penelitiannya dimuat dalam buku Inleiding tot de Hindu Javanskus yang terbit pada tahun 1923. Menurut Crom, bangunan Candi Pari mendapat pengaruh dari Kerajaan Champa, khususnya dari kompleks percandian Mison yang saat ini berada di distrik Doi Xuyen, Quang Nam, Vietnam. Pengaruh tersebut tampak dari bentuk dan ornamen pada candi. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan juga bahwa Kerajaan Champa yang sekarang menjadi wilayah negara Kamboja dan Vietnam Selatan memiliki hubungan yang dekat dengan Jawa. Itulah mengapa pembangunan Candi Pari mempunyai pengaruh kesenian dari Kerajaan Champa. Pintu masuk berbentuk segi empat dengan panjang 2,9 meter, lebar 1,23 meter, dan tebal 1 meter. Dilengkapi dengan 7 buah penguat pintu yang salah satunya terbuat dari batu andesit, serta memiliki pahatan angka bertuliskan tahun 1293 Saka atau sama dengan 1371 Masehi. Jadi sekarang saya lagi ada di dalam Candi Pari. Nah, Candi Pari ini di dalam ruangannya ini bentuknya kotak persegi seperti ini, dan teman-teman bisa lihat masih ada sisa-sisa arca-arca yang bentuknya sudah tidak utuh lagi, dan ada dupa dan bunga sebagai sesembahan. Mungkin di waktu-waktu tertentu masih ada orang yang datang ke sini, masyarakat yang berdoa atau memuja. Terdapat pahatan sangka bersayap yang kemungkinan menunjukkan fungsi candi sebagai pendarmaan atau penghormatan. Dan menurut cerita rakyat, Candi Pari didirikan sebagai simbol kesuburan desa setempat dengan produksi padi yang melimpah dan mampu menyetor upeti kepada Raja Majapahit. Sangka bersayap berada di atas relung di ketiga sisi tubuh candi. Melihat ciri yang tersisa, Candi Pari bernafaskan agama Hindu. Bagian atap candi sebagian besar telah runtuh, namun terdapat sisa atap dengan panjang dan lebar 7,8 meter dan tinggi 4,5 meter dengan hiasan berupa menara-menara panjang. ...150 meter dari Candi Pari terdapat Candi Sumur. Nah, kenapa disebut dengan Candi Sumur? Karena memang di inti bangunan dari Candi Sumur ini terdapat sebuah sumur. Namun saat ini kondisi sumurnya itu sudah mengering. Ini ialah kondisi sumur yang terdapat di bagian inti dari Candi Sumur.
Untuk kondisi sumurnya sendiri sudah mengering, sudah tidak ada lagi sumber air. Untuk ukurannya kira-kira berukuran 50 sampai 60 cm persegi dengan kedalaman kira-kira 2 sampai 3 meter ya. Candi Sumur ditemukan pada tanggal 10 Oktober 1906. Kemudian catatan mengenai candi ini dimuat dalam laporan Belanda Rapporten van de Commissie in Nederland in die Vooruitkundig Onderzoek op Java en Madura dan Rapporten van den Uitkundigen Dienst in Nederland in die tahun 1910, 1914, dan 1915. Candi Sumur dibangun dari batu bata merah dengan denah bujur sangkar berukuran 8x8 meter dengan tinggi sekitar 10 meter. Menurut cerita turun-temurun di masyarakat bahwa Candi Sumur berkaitan dengan legenda Joko Pandelegan. Salah satu versi menyebutkan bahwa pada zaman dahulu terdapat seorang yang menanam padi dengan hasil yang melimpah. Namanya Joko Pandelegan. Lalu Raja Hayam Wuruk tahu dan menyuruh adipatinya untuk memanggil ke kerajaan. Meski mendapat panggilan dari raja, Joko Pandelegan tidak mau datang, sehingga Raja Hayam Wuruk datang secara langsung ke lokasi tersebut. Akan tetapi Joko Pandelegan hilang. Orang Jawa menyebutnya hilang mukso. Sewaktu Joko Pandelegan menghilang, tumbuhan padi terlihat melimpah. Dan untuk memperingati hilangnya Joko Pandelegan itulah Candi Pari dibangun oleh Raja Hayam Wuruk. Candi terakhir yang akan kita eksplor di kesempatan kali ini ialah Candi Pamotan yang hanya berjarak 2-3 km dari Candi Sumur. Menurut warga sekitar, Candi Pamotan difungsikan sebagai tempat untuk memuat padi sebelum dikirim ke Kerajaan Majapahit. Wujud Candi Pamotan hanya berupa sisa-sisa reruntuhan saja yang dikelilingi oleh kolam yang berukuran panjang 4,8 meter dan lebar 4,8 meter dan tinggi sekitar 2,5 meter. Bagian atas candi runtuh total dan hanya tersisa bagian dasar candi yang nampak hanya tumpukan batu bata merah yang dikelilingi lubang persegi panjang yang tergenang jika terjadi hujan. Sementara Candi Pamotan II atau masyarakat mengenalnya dengan nama Candi Keramat terletak tidak jauh dari Candi Pamotan I, ya sekitar 50 meter lah. Namun kondisinya sangat berbeda di mana Candi Pamotan II ini sangat tidak terawat, banyak lumut dan bahkan sering terkena banjir. Candi ini berada di bawah pohon bambu yang dipercaya memiliki kekuatan magis. That's all penjelajahan kali ini di Kabupaten Sidoarjo. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi dan rekomendasi spot-spot menarik untuk dikunjungi saat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.